Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Ada keheningan yang lama di ujung telepon, menyebabkan Putri menjadi lebih cemas saat dia bertanya, "Di mana kamu?" Suara menyenangkan Randy sekali lagi berpindah dari telepon ke telinganya, putar balik. Mendengar suara itu, Putri menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat tubuh Randy yang tinggi dan lurus berdiri beberapa langkah di belakangnya, dengan tenang dan lembut menatapnya. Melihatnya, untuk beberapa alasan, hati Putri terasa nyaman dalam sekejap. Randy berjalan ke sisinya dengan langkah besar, dan dengan lembut memeluknya di pelukannya. Dia mengusap kepalanya, dan berpikir, aku sudah di sini sepanjang waktu. Jika dia ingin melihat ke belakang, dia bisa melihatnya berdiri di sana, menunggunya. Pada saat ini, Putri hanya merasakan perasaan hangat perlahan memasuki hatinya saat dia mengusap tangannya seperti anak kucing. Luar biasa dia ada di sini. Di mata dunia luar, penindasan Andrean telah menyebabkan kerusakan parah pada inovasi. Banyak karyawan tim inovasi juga sibuk mencari pemilik baru, tetapi eselon atas internal tim inovasi tenang dan damai, seolah api belum mencapai mereka. Di kantor di lantai 23, Randy berdiri di dekat jendela, tatapannya yang seperti obor diam-diam melihat ke bawah ke kota internasional yang sedang booming di bawah kakinya. Teknologi inovasi didirikan sedikit lebih awal, tetapi perkembangannya lambat. Jika bukan karena fakta bahwa dia membeli tanah ini dan membangun gedung ini, hidupnya mungkin tidak sebaik sekarang. Ekonomi kota Jakarta telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan harga bangunannya meroket. Gedung inovasi terletak di pusat kota, lokasi utama yang ingin direbut banyak orang. Harga bangunan ini sekarang 1000 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Alasan mengapa Seng Tian membeli teknologi inovasi bukan karena produknya, tetapi karena tanah ini yang semua orang inginkan. Tok-tok gelombang-gelombang. Rizal mengetuk pintu dan memasuki ruangan. "Bos Randy, semuanya berjalan sesuai rencanamu. Banyak perusahaan telah menawarkan dan mengingkari inovasi dan tidak akan bekerja dengan inovasi di masa depan. Mereka menghemat banyak pekerjaan dengan melakukan ini." "Iya," Randy menjawab dengan lembut bahkan tanpa menoleh, menyebabkan orang tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan. Randy tidak memberikan instruksi selanjutnya. Rizal menunggu beberapa saat, lalu bertanya, "Seng Tian sudah lama membeli sumber inovatif. Apakah Anda ingin mengumumkannya kepada perusahaan?" "Umumkan." Randy dengan tegas membuang dua kata ini. Rizal berhenti sejenak, lalu berkata, "Bos Randy, Andi dari keluarga Andrean ingin mengundang Anda untuk bertemu dengannya." Randy berbalik dan menatap Rizal, dan berkata dengan hangat, "Kita belum melihat siapapun dari keluarga Andrean. Apakah kamu ingat?" Rizal mengerti. Andi Andrean benar-benar membuat marah CEO keluarganya. Untuk menghadapi orang-orang seperti Andi Andrean, CEO keluarganya semudah mengangkat tangan. Adapun keluarga Andrean itu, dia masih mencoba memikirkan cara untuk bertemu Irfan Sanjaya. Namun, dia tidak tahu bahwa itu sudah terlihat sebelumnya, dan bahkan sedikit menyinggung perasaannya. Hanya karena dia tidak tahu bahwa dia telah menyinggung Irfan Sanjaya, rekan Andrean itu masih ingin memikirkan cara untuk bertemu dengan CEO di rumahnya. Hal paling bodoh tentang seseorang adalah bahwa dia sudah lama kalah dan masih berpikir bahwa dia memiliki keuntungan. Rizal berkata lagi, "Priscilia menyebarkan berita yang kacau beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa kamu adalah seorang pecinta wanita, dan bahwa Andi Andrean ingin memberimu seorang wanita." Menyebutkan Priscilia, ekspresi tenang Randy akhirnya sedikit rileks. Dia menghela nafas dalam hati, "Kirimkan seseorang untuk menjaga gadis itu, jangan biarkan dia menimbulkan masalah lagi."
Lain kali aku akan menangkapnya, aku akan mengikatnya dan membawanya kembali ke Amerika. Hanya gadis kecil, keluarga Sanjaya, yang berani mengacau dan merusak citra CEO mereka. Tetapi CEO mereka hanya menghela nafas tak berdaya. Seng Tian telah lama membeli teknologi inovasi, dan ketika pesan ini dikirim oleh CEO, seluruh teknologi inovasi segera menjadi gempar. Alasan mereka begitu bersemangat bukan hanya karena inovasi mereka telah dibeli oleh keluarga besar seperti Seng Tian, tetapi juga karena mereka telah mempertahankan semua staf mereka. Selain itu, gaji untuk tunjangan setiap orang telah meningkat tergantung pada kualifikasi dan pencapaian mereka. Ya Tuhan, jadi inovasi kami telah dibeli oleh Seng Tian setengah tahun yang lalu. Jadi Bos Randy sebenarnya adalah orang yang dikirim oleh Seng Tian untuk mengambil alih inovasi manajemen. Benar, itu benar. Hal yang paling beruntung adalah kami dapat terus mengerjakan inovasi. Dan kami juga memiliki pendukung besar seperti Seng Tian di belakang kami. Kami tidak lagi takut keluarga Andrean mengintimidasi kami. Putri, yang tidak pernah menyukai gosip, dan rekan-rekannya juga berbicara dengan penuh semangat untuk beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke mejanya. Seng Tian telah membeli teknologi inovasi setengah tahun yang lalu, jadi dengan kekuatan Andi Andrean, dia tidak akan bisa membuat inovasi apapun. Bagi Putri, bukan hanya pekerjaannya stabil, gajinya meningkat, dan dia tidak lagi khawatir Andi Andrean akan melakukan apapun kepadanya. Itu juga berita yang sangat menggairahkan. Kabut yang menggantung di atas kepala rekan-rekannya tersebar dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka menari kegirangan mendengar berita besar itu. Tidak hanya mereka tidak harus beralih ke pekerjaan baru untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi manfaat bagi karyawan mereka akan lebih baik di masa depan. Grup Seng Tian. Grup Seng Tian adalah sekelompok taipan yang bahkan tidak bisa dimasuki banyak orang. Bagi karyawan lama dan inovatif, ini adalah sesuatu yang sama baiknya dengan menjatuhkan kue dari langit. Andi Andrean membuat keributan besar bahkan saat itu. Dia masih mempertahankan penampilan yang tenang. Putri berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengatasinya. Jadi dia sebenarnya memiliki pendukung sebesar Seng Tian. Dia tentu saja tidak terburu-buru. Seng Tian adalah paha yang ingin dipeluk semua orang. Untuk keluarga teratas di negara ini, Seng Tian juga merupakan puncak yang hanya bisa mereka hormati dan tidak pernah lampaui. Seperti ini, tindakan Andi Andrea, sebelumnya seperti badut. Di masa depan, jika dia ingin bekerja sama dengan inovasi, dia mungkin tidak akan punya kesempatan. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.